Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi Muhammad adalah sosok yang begitu sayang sama kita semuanya, sama semua yang aku sebagai umatnya. Beliau begitu sangat sayang. Tadi kita sudah baca, umatnya selalu yang jadi pikiran agar selamat dari murka Tuhan. Sering menangis mohon keselamatan, bersolawatlah bukti kecintaan. Kita lihat bagaimana di dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr bin Al-As bahwa Nabi Muhammad waktu salat malam pernah membaca salah satu firman di dalam surah Ibrahim. Nabi-nabi itu, bapak-bapak, entah Nabi Ibrahim, entah Nabi Isa, apalagi Nabi Nuh. Nabi Nuh karena udah 950 tahun mendakwahi umatnya, tapi yang beriman cuma sedikit. Akhirnya Nabi Nuh bilang apa? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisain lagi di bumi ini ada orang kafir yang terus membangkangmu. Biar mereka dihancurin aja semua, biar mereka dapat azab 950 tahun, ya. Nggak nyampe 100 orang, 80 orang juga tidak nyampe 950 tahun. Ya, maka timbul sifat manusiawi. Tapi Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ketika baca kisah-kisah para nabi, ya Allah, kalau Engkau menyiksa mereka ya terserah, itu hamba-hambamu. Kalau Engkau mau ngampuni mereka, ya alangkah bagusnya. Nabi Muhammad ketika baca kisah-kisah Nabi, ya, yang kesal sama umatnya, terus bilang seperti itu, Nabi Muhammad bilang apa? Ya, perhatikan adik-adik ke depan. Ya. Makanya jangan sambil bicara. Ketika Nabi Muhammad membaca Al-Quran, membaca kisah-kisah para nabi, yang para nabi banyak kesal sama umatnya, Nabi Muhammad malah ngangkat kedua tangannya, bilang apa? Ya Allah, apa Nabi Muhammad? Ya, apa bilang Nabi Muhammad? Ya, orang Bandung, kira-kira begitu. Selamatkan. Sampai akhirnya apa begitu? Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya bercucuran air mata. Nabi Muhammad tuh nangisin kita. Kita pernah nggak selawat sambil nangis rindu sama Nabi besar Muhammad? Dosa kita sama Nabi Muhammad banyak, ibu-ibu, bapak sekalian. Dosa kita sama Nabi Muhammad, ya, itu banyak. Nabi Muhammad suruh kanan, kita pakai kiri. Nabi Muhammad, ya, suruh kiri, kita pakai kanan. Nabi Muhammad melarang ini, tapi kita ngerjain. Nabi Muhammad merintahin ini, tapi kita, itu dosa kan namanya? Padahal Nabi Muhammad setiap malam ngapain? Ya Allah, selamatin jamaah Mas Selamat Kebumen. Iya, semuanya didoain. Saya tanya, siapa yang dalam seminggu ini ngedoain masyarakat yang di Wonosobo? Doain, ya Allah, doa, ya Allah, minta selamat buat tetangga saya Jamaah Nurul Ihsan, ya Allah minta selamat buat seluruh tetangga saya. Ada nggak yang doain tetangganya? Ini bukan cuma tetangga Nabi
lain. Yang didoain siapa? Umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi Ya Allah selamatkan, selamatkan, jangan sampai ada yang masuk neraka sambil nangis. Ibu-ibu ingat Nabi Muhammad itu sering nangisin siapa? Sering nangisin siapa? Umatnya. Siapa itu umatnya? Akhirnya ibu-ibu, Allah nyuruh malaikat Jibril temuin sana Nabi Muhammad. Apa yang buat dia nangis? Kira-kira kalau kita nangis biasanya kepengen apa? Ya, kepengen apa? Maka malaikat Jibril pun bertanya, turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hingga akhirnya Allah berkata, wahai Jibril, temuilah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan katakan bahwa kami akan membuatmu senang dengan umatmu dan tidak akan membuatmu sedih karenanya di akhirat, bahwa orang yang paling banyak masuk ke dalam surga adalah umat Nabi besar Muhammad. Bahkan manusia, kelompok manusia yang pertama masuk surga adalah umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesoleh-solehnya umat Nabi Musa, sesoleh-solehnya umat Nabi Isa, sesoleh-solehnya umat Nabi Nuh, masih kalah sama kita kalau kita taat sama Allah. Ya, kalau kita taat sama Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bilang, nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita ini umat Nabi Muhammad, walaupun terakhir yang dilahirkan ke dunia, tetapi kita adalah umat yang terdahulu diadili. Yang pertama kali masuk neraka ya umat Nabi Muhammad. Ya. Yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga juga umat Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Sekarang kalau ditanya sudah seberapa jauh kita kenal Nabi besar Muhammad? Ya, kalau saya tanya adik-adik nih, adik, ya. Selain nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nabi Muhammad punya nama siapa lagi kira-kira? Selain Nabi Muhammad, kalau Allah itu punya nama Asmaul Husna, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ya, ada apa lagi? Ada Al-Malik. Ya. Kalau Nabi Muhammad namanya siapa aja kira-kira? Ada yang tahu nggak? Amin. Ada yang tahu nggak? Ibu-ibu ada yang tahu nggak? Selain Nabi Muhammad namanya siapa? Nama lainnya siapa? Saya terang ini kan? Ya. Ahmad. Ya. Sahadai. Qasim. Amin. Qasim. Abul Qasim. Nabi Muhammad itu dapat julukan Abul Qasim. Bapaknya Qasim karena anak beliau yang pertama namanya Qasim. Anak beliau yang pertama namanya, yang didengarin nih biar sedikit dapat oleh-oleh dari pengajian kita siang ini. Disebutkan bahwa Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, li khamsatu asma'in ana Muhammadun wa Ahmadu ana al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib. Perhatikan baik-baik ibu sekalian. Yang pertama di antara namanya yang terkenal adalah Muhammad. Ada namanya Ahmad. Apa namanya? Ahmad. Ada juga namanya Al-Mahi. Lain Mahi Sundanya.
Ain. Ya. Ya. Al-Mahi. Ya. Beliau punya nama apa? Al-Mahi. Ada Ahmad, ada Muhammad, semua artinya terpuji. Perbuatannya yang membuat dia dipuji dan didoakan oleh para malaikat Allah. Nama Nabi Muhammad juga Al-Mahi, yang ikutin ajaran Nabi besar Muhammad. Dia selamat dari segala macam bentuk kekafiran. Ada juga Al-Hasyir. Jadi ada Muhammad, ada apa lagi? Ahmad. Ada Ahmad, ada Al-Mahi. Jangan Mahi, iya jangan Mahi aja. Kalau Mahi, iya muat nanti artinya. Ya. Mahi itu derajat sundanya. Ya. Al-Mahi. Ya. Ya. Apa artinya? Yang kalau ngikutin ajaran Nabi Muhammad, dia akan dijauhkan dari segala macam bentuk kekafiran atau yang bisa memurtadkan. Beliau juga punya nama Al-Hasyir. Semua manusia di hari kiamat akan berada di telapak kakinya Nabi besar Muhammad. Adam wa man dunahu tahta qadami yaumal qiyamah. Adam dan semuanya itu berada di bawah barisan Nabi besar Muhammad. Makanya beliau disebut dengan Al-Hasyir. Beliau juga disebut dengan Al-Aqib. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi besar Muhammad. Apa nama Nabi yang 5 diantaranya? Apa? Selain Muhammad, Ahmad, Sahadai, Al-Mahi, Sahadai, Al-Hasyir. Apa lagi? Al-Aqib. Itu diantaranya dari nama-nama Nabi besar Muhammad. Dan beliau juga dapat julukan Abul Qasim. Beliau dapat julukan Abul Qasim. Kenapa disebut Abul Qasim? Karena anaknya yang pertama namanya Qasim. Jadi beberapa daerah banyak orang yang nggak dikenal lagi sama nama aslinya, tapi dikenal dengan nama anaknya. Ada nggak di sini gitu? Ya, nggak dikenal lagi nama aslinya, tapi nama anaknya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi namanya selain Muhammad, selain Ahmad, beliau punya nama Al-Muqaffi. Ya, An-Nabiyyut Taubah dan Nabiyyur Rahmah. Ada beliau namanya Al-Muqaffi atau Al-Muqaffa atau Nabiyyur Rahmah dan Nabiyyut Taubah. Itu diantara nama lain dari Nabi besar Muhammad. Dan ada sekian banyak lagi. Al-Mustafa, itu juga nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah apa? Ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulullah. Termasuk diantara disebutkan oleh Ibnu Abbas, Toha dan Yasin juga adalah salah satu apa? Nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa disebut itu? Ada berapa? Ya, ada yang hafal dari semuanya? Apa aja? Ada disebut tadi yang pertama apa? Selain Muhammad dan Ahmad, Al-Mahi, Sahadai, Al-Aqib, Al-Hasyir, Sahadai, Al-Aqib, Sahadai, Abul Qasim juga termasuk, Al-Mustafa. Yang sering kita baca apa? Yang sering kita baca? Yang sering kita baca apa? Yasin dan Toha. Iya. Maka ada banyak ketika seorang mendengar Yasin, yang mendengar bilang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan nama Toha, karena diantara ciri-ciri orang yang bakhil, orang yang medit, ya, adalah orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebutkan di hadapannya,
dia tidak mau berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sedikit yang berkaitan dengan Nabi Muhammad dari sisi-sisi namanya. Kalau saya tanya apa saja yang disukai Nabi besar Muhammad, kira-kira ayat terang tuh. Kalau yang disukai Nabi Muhammad itu apa aja? Nabi Muhammad itu diantaranya paling gampang yang bisa dipraktekin kapan saja, suka dengan arah kanan daripada yang kiri. Suka dengan arah kanan daripada yang kiri. Nabi Muhammad sampai makan, sampai nyisir. Siapa yang tadi nyisir? Siapa yang tadi nyisir? Ada yang tadi nyisir? Ibu tadi ada nyisir? Semua. Nyisirnya mulainya kanan, kiri, apa yang terserah. Siapa yang tadi dari rumah ke Masjid Nurul Ihsan pakai sendal? Siapa? Ada yang nyeker di sini? Siapa yang tadi pakai sendal masukin kaki kanannya duluan? Apa terserah? Kaki kanan. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mengaku cinta terhadap yang dicintai, dia akan nurut. In kunta hubbuka shadiqan la ata'tahu. Sesungguhnya jika engkau cintamu itu jujur, pasti kamu akan nurut dengan orang yang kamu cintai. Nabi Muhammad suka dengan apa? Suka dengan arah kanan. Besok-besok mulai sekarang, kalau mau pakai sendal, mau makan, mau minum, segala macam, maka dahulukan yang apa? Karena Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita tadi juga, ya. Panitia sudah menyampaikan, ya, mudah-mudahan kita di dalam surga bisa bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal kita mau ittiba, ikuti di antara apa yang disukai oleh Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad bukan orang yang suka mencela, sampai disebutkan oleh Aisyah, ya, Nabi Muhammad ma'abat ta'aman qat. Nabi Muhammad tidak pernah mencela sampai perkara makanan keasinan, kemanisan, kepahitan, tidak pernah dicela oleh Nabi besar Muhammad. Suami ibu sering koreksi makanannya asin, Bu. Sering. Kemanisan. Ada nggak yang komentar seperti itu? Banyak. Atau bilang ini maka enak, Bu. Ada nggak? Banyak. Besok-besok kalau suami ngomong itu, ibu harus ingat Nabi Pak Eli ke kanjeng Nabi. Karena Nabi besar Muhammad tidak pernah apa? Tidak pernah mencela, sampai beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang itu yang namanya mencela angin. Melarang. Kita dikit-dikit nyalain angin, masuk angin. Emang angin salah apa? Angin itu kata Allah dalam Al-Quran, itu mendatangkan rahmat karunia dari Allah. Bilang aja perut lagi gak enak, badan lagi gak enak, besok-besok ilangin istilah apa? Masuk angin. Karena mencela angin apa? Tidak boleh. Mencela angin apa? Dilarang oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mencela ayam, yang piara ayam tetangganya kesel. Aduh, ini ayam tetangga, ada nggak yang kesel ayam tetangga? Banyak. Padahal bapak-bapak ibu sekalian, di antara waktu ijabah bagus buat berdoa
itu ketika ibu bapak mendengar ayam sedang berkokok, terutama di malam hari sebelum masuk subuh. Jadi di antara waktu ijabah bagus buat berdoa adalah kapan? Ayam berkokok. Makanya kata Rasulullah, tasubudi, janganlah kalian mencela ayam. Karena ayam itu ketika berkokok dia melihat malaikat, was'alullah min fadli, mintalah Allahumma ini as'aluka min fadli. Jadi kalau dengar suara ayam, kita disuruh bilang apa? Allahumma ini as'aluka min min seperti fadli. doa kita keluar dari Masjid. masjid. Jadi juga jangan pernah mencela apa? Ayam. Mencela ayam. Nabi Muhammad jangan mencela ayam, mencela angin, sampai mencela apa? Sampai mencela makanan. Kalau beliau gak suka ada kepahitan, udah ditinggal saja sama Rasulullah. Kasih yang lain. Gak menghargai ibu-ibu yang sudah capek-capek masak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala. Ayo kita berselawat lagi Mas Atik. Ayo ikutin semuanya. Jangan diam, kita berselawat biar lebih kenal dengan Nabi besar Muhammad. Diikuti semuanya. Nabiku, ku rindu bertemu, ku rindu jumpamu, oh Nabiku, Nabiku, ku rindu bertemu. Ingat dulu Nabi Muhammad kalau nyebutin kita sambil apa? Nangis. Kenapa? Kita kepengen beliau kepengen kita selamat. Kalau kita nangisin Rasul, kepengen apa? Kepengen apa? Kepengen ketemu sama Nabi besar Muhammad. Masuk surga barat, di dalam surga apa? Dalam surga Firdaus tanpa dihisab. Mudah-mudahan kita semua nanti semua yang hadir di siang ini minimal dimasukin ke dalam surga Firdaus bersama Nabi besar Muhammad tanpa dihisab. Amin. Nabiku, ku rindu bertemu, ku rindu jumpamu, oh Nabiku, Nabiku, ku rindu bertemu, ku rindu jumpamu, oh Nabiku, semuanya, Nabiku, ku rindu bertemu, ku rindu jumpamu, oh Nabiku, Nabiku, ku rindu bertemu, ku rindu jumpamu, oh Nabiku. Akhlakmu yang agung, hidupmu yang maju, siapa yang cintaimu dia berlaku. Akhlakmu yang agung, hidupmu yang maju, siapa yang cintaimu dia berlaku. Nabiku, berindu bertemu, berindu jumpamu, oh Nabiku, Nabiku, Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Beliau juga manusia biasa, punya rasa seperti yang dirasakan manusia. Melihat sesuatu yang
membuat beliau marah, tidak suka, itu biasanya beliau mengawali dengan menunjukkan wajahnya yang memerah. Beliau ketika tidak menyukai, beliau akan menunjukkan wajah beliau yang memerah seperti orang geram. Tapi beliau kalau marah tidak karena urusan pribadi. Beliau dibilang gila, beliau dibilang tukang sihir, beliau dibilang belajar dari setan, beliau tidak marah. Tapi kalau udah urusan agama dipermainkan, kalau udah urusan sholat yang diabaikan misalnya, beliau akan marah. Tapi marah beliau tidak seperti ya marah ya bilang jurik bukan ya tahun jurik tahun ya sudah tidak bagus, tidak ada disebut binatang ya. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kalau marah itu hanya mengucapkan kata-kata yang baik ya, kata-kata yang merupakan doa. Kalau orang pernah ke Arab, ke Mekah, ke Madinah ya, itu supir taksi biasanya, supir bis kalau kurang dapat ya, dapat duit apa dibilang sedekah apa tuh kalau supir taksi ya, biasanya yang beliau ucapkan, mereka ucapinnya Allah yu'ina, Allah yahfadha, Allah yahdi ya. Kalau Ustaz Selamat saya bilang, Ustaz Selamat Allah yu'inak ya, amin. Allah yahfazuka, amin. Allah yahdiyaka, amin. Karena artinya bagus-bagus. Allah yu'inuka, semoga Allah nolong kau. Allah yahfaduk, semoga Allah menjaga engkau. Allah yahdi, semoga Allah ngasih hidayah sama engkau. Itu ucapan apa? Itu ucapan apa? Nabi Itu Muhammad. ucapan marah. Jadi kalau nanti ibu marah sama anak, karena kata Nabi besar Muhammad, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan kamu mendoakan buruk pada diri kamu, pada harta kamu, pada anak kamu, pada pelayan kamu, karena takut ucapanmu yang dinilai doa itu bertepatan dengan saat diijabahnya doa. Ya jangan ya karet apa sawit ya lagi nggak berbuah ya, lagi turun hasilnya alah udahlah ya, mendingan ya hancur aja sekalian ya. Ya. Ada anak disuruh ngaji sekali 2-3 kali disuruh ngaji nggak mau juga ngaji, jangan diomelin. Ngomong apa biasanya? Ngomelin anak ngomong apa itu? Ya, udahlah mendingan jadi orang miskin aja, jangan. Jadi saya bilang orang Arab sampai sekarang kalau ngomel bilangnya apa? Allah yahdi, semoga Allah ngasih hidayah. Itu mukanya merah itu, mukanya kesal, geram. Allah yahdi, Allah yahfadh, Allah yu'ina, itu marah mukanya, tapi mulutnya yang dikeluarin semuanya karena kita takut kalau omongan kita bertepatan dengan dikabulkannya semua ucapan kita. Kalau kita lagi kesel Allah yahdi, semoga Allah ngasih hidayah, pas ketulisan anak kita dapat hidayah, terus jadi orang benar dia setelah itu. Jadi mulai sekarang kalau ngomelin anak bilangnya apa? Apa itu artinya? Kok kamu susah banget, udah semua pintar ke depan bisa nih. Kok kamu nakal banget, mudah-mudahan jadi orang sukses di depan. Hah? Bisa gak? Tidur aja di rumah maka tidak dapat. akhlak juga begitu. Yang kasar bisa berubah gak? Bisa. Kenapa Nabi yang bilang? Nabi Muhammad kalau bicara itu bedanya sama kita apa? Nabi Muhammad bedanya sama kita kalau ngomong gimana? Nabi Muhammad kalau ngomong itu
wahyu dari Allah. Nabi Muhammad kalau ngomong itu wahyu dari Allah. Nabi Muhammad bilang akhlak itu bisa diusahakan. Gak mungkin orang kasar selamanya kasar. Gak mungkin orang yang suka ngomel selamanya ngomel. Asal mau apa? Berusaha. Asal mau berusaha berjuang. Zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. ada orang karena mungkin dia sesepuh dia, karena mungkin dia orang tua, tokoh masyarakat, diingetin sama Nabi, Pak makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Dia sombong, saya nggak bisa, udah bawaan saya. Akhirnya bapak-bapak sekalian, karena dia sombong, batalul haq wa ghamtun nas, menolak ajakan baik dan merendahkan orang lain, akhirnya tangannya nggak bisa diangkat, stroke langsung tangannya. Jadi yang udah tahu pengajian hari ini masih nggak mau maksain pakai tangan kanan, siap-siap Stroke. dapat hidayah dari Allah. Dapat hidayah. Karena akhlak sama dengan Rezeki. rezeki, walaupun sudah ditentukan. Yang kasar bisa jadi, yang Lembut. suka marah-marah bisa jadi, Lembut. yang malas bisa jadi. Rajin. Kalau apa? Berusaha. Berusaha. Kalau kerja rasanya gimana? Berusaha kalau kerja rasanya gimana? Capek. Capek. Allah bilang dalam 2 ayat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah bilang dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana, Kabar. sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sunnatullahnya. Kalau mau ngedapetin sesuatu itu harus serba capek. Allah bilang dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau pasti akan terus capek. Yang taat capek, yang maksiat juga Capek. Emang dikira nggak capek tidur terus? Orang yang kerja terus, yang ibadah terus, sama tidur terus, sama-sama capek kan? Nah sekarang kita mau ngarahin kemana capek kita? Mau diarahin kemana? Mau diarahin ke surga? Apa diarahin ke neraka? Itu tergantung tinggal keputusan kita. Ya, mudah-mudahan dengan hadir di Masjid Nurul Ihsan dalam rangka kembali kita mengingat sedikit apa yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan tambah cinta kita kepada Nabi besar Muhammad. Amin. Ada orang yang dulu di dunia sering ketemu tapi di akhirat tidak pernah ketemu. Ada orang yang dulu di dunia sering ketemu tapi di akhirat istrinya rajin ngaji, suaminya malah borok-borok ngaji. Kira-kira di akhirat bakal dikumpulin bareng enggak? Enggak. Mungkin. Ada orang di dunia nggak pernah ketemu, tapi di akhirat mau tidak mau dipertemukan. Di dunia nggak pernah tahu Nabi Muhammad kayak gimana. Di dunia nggak pernah tahu fisik jasad Nabi Muhammad seperti apa. Tapi setiap kali dia makan, setiap kali dia minum, setiap kali dia disir, setiap kali dia pakai sendal, selalu apa? Selalu mendahulukan yang kanan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa idan nufusu zuwijat, di hari kiamat jiwa-jiwa ini akan dipasang-pasangkan, bukan dengan istri, bukan dengan perempuan yang pernah jadi istrinya, bukan dengan laki-laki yang pernah jadi suaminya, bukan dengan orang yang pernah jadi anak cucunya. Seseorang dikumpulkan di hari kiamat, dipasang-pasangkan sesuai dengan kesamaan amal. Kita lagi berusaha nyamain amal kita sama siapa? Sama Nabi besar Muhammad. Tentu butuh yang namanya apa?
Akhlak harus apa? Akhlak itu harus apa? Sama baik. dengan rizki harus apa? Harus diusahakan, diperjuangkan. Baik, cukup ya. 12 menit lagi kurang lebih ya. Itu masuk waktu azan ya. Saya rasa ya cukup, mudah-mudahan ya Bapak Ibu semangat terus ngaji walaupun Amin. mohon maaf kadangnya ya jadwalnya tidak menentu ya, Pak Zairami, Pak Salmon ya, saya selalu berusaha ya karena kadang-kadang juga ya kemarin ada jadwal di waktu kesini ada ke selatan ya. Kayak insyaallah mudah-mudahan tetap dapat manfaat, semangat ngaji ya, dimanapun ada pengajian bisa didatangi oleh kita semuanya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, hidup kita dikasih berkah terus sama Allah. Amin. Ya, anak jadi anak keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Amin. Ya Allah. Dikasih kesembuhan. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang malas dikasih semangat untuk beribadah kepada Allah. Mereka yang sedang melarat di alam barzahnya, mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Amin. Negeri kita dijaga oleh Allah. Pemimpin kita yang sekarang dan yang akan datang, mudah-mudahan terus mereka dikasih hidayah Amin. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد آمين. وعلى آل سيدنا محمد. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها آمين. وزكها أنت خير من زكاها. آمين. أنت وليها ومولاها. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من آمين. منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.